Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di hari ini. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Arianto, kemudian Suryani Sukardi, Nurhuda, Hasmia, dan Molina Al-Sagrib. Adapun materi yang kami akan sampaikan adalah analisis korelasi produk momen parsial disertai contoh dan interpretasi. Analisis korelasi produk momen. Pengertian. Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear atau searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. B. Macam-macam teknik korelasi. Macam-macam teknik korelasi terbagi atas 5, yaitu yang pertama, produk momen Pearson, yaitu kedua variabelnya berskala interval. Yang kedua, range Spearman, semua variabelnya berskala ordinal. Yang ketiga, point serial, yaitu satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval. Yang keempat, biserial, yaitu satu berskala nominal buatan dan satu berskala interval. Dan yang terakhir, koefisien kontingensi, yaitu kedua variabelnya berskala nominal. Bagian C, kegunaan korelasi produk momen Pearson, yaitu yang pertama untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. D. Asumsi. Asumsi terbagi atas 5, yaitu yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula, atau variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Selanjutnya, rumus korelasi. Nah, pada nilai R terbesar adalah plus 1 dan R terkecil adalah min 1. R sama dengan plus 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan R sama dengan min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Kemudian, R tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda plus atau min hanya menunjukkan arah hubungan interpretasi. Nilai R adalah sebagai berikut. Berikut ini tabel interpretasi koefisien korelasi menurut Sugino 2004. Nah, ini di mana R korelasinya dan interpretasinya. Pada nilai 0 tidak berkorelasi. Selanjutnya, pada nilai 0,01 sampai 0,20 interpretasinya korelasi sangat rendah. Pada nilai 0,21 sampai 0,40 dikatakan rendah. 0,041 sampai 0,60 agak rendah. 0,61 sampai 0,80 cukup. 0,81 sampai 0,99 dikatakan tinggi dan 1 sangat tinggi. Berikut juga ada ini rumus korelasi di mana R adalah nilai korelasi dan X adalah variabel X dan Y adalah variabel Y. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung koefisien korelasi. Pertama, ditulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulis H0 dan HA dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buat tabel penolong sebagai berikut. Pondennya misalkan X-nya 20, Y 10, X, Y 10 berarti X kali Y dan X kuadrat kemudian Y kuadrat. Kemudian yang keempat, mencari R hitung. Dapat dilihat dengan rumus di bawah ini. Kemudian yang kelima, tentukan taraf signifikansi di mana signifikansinya 0,05. Kemudian yang keenam, cari R tabel dengan DK sama dengan N kurang 2. Kemudian ketujuh, tentukan kriteria pengujian. Yang kedelapan, bandingkan T hitung dengan T tabel jika min R tabel lebih kecil R hitung
lebih kecil plus tabel, maka H0 diterima. Kemudian, dapatlah kita membuat kesimpulan. Saya akan menjawab. Yang pertama, tulis HO dan HA dalam bentuk kalimat, di mana HO adalah tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Yang kedua, tulis HO dan HA dalam bentuk statistik. HO berbanding R sama dengan 0. Kemudian HA berbanding R tidak sama dengan 0. Berikut ada tabel penolong di mana sebagai contoh nilai penjual Y dan biaya promosi X. Di sini kita lihat ada XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. X dan Y itu X kali Y. Kemudian X pangkat 2 berarti X kali X. Dan Y pangkat 2 berarti Y kali Y. Berikutnya kita cari R hitung. Berikut ada rumus Rx sama dengan N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dan jumlah Y per akar N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2 akar N jumlah Y pangkat 2 dikurang jumlah Y pangkat 2. Berikut ada hasilnya mendapat 0,86. Yang kelima, taraf signifikansi sama dengan 0,05. Yang keenam, R tabel dengan DK sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6 adalah 0,707. 8. Bandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung 0,86 lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,707. Jadi HO ditolak. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. B. Analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, di mana variabel lain yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Konsep korelasi parsial. 1. Hubungan murni antara dua variabel yang mengendalikan variabel yang lain. Kedua, satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dikendalikan satu atau lebih variabel bebas karena diduga mempengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Konsep hubungan korelasi parsial. Koefisien korelasi X dengan Y dikurang X2. Koefisien X1 dengan Y dikurang koefisien X1 dikali X2. Koefisien korelasi X1 dengan Y dikurang 2. Koefisien relasi X2 dengan Y dikurang X1. Koefisien relasi X2 dengan Y dikurang X1. Atau koefisien relasi X2 dengan Y dikurang koefisien relasi X1 dikali X2. Adapun rumus koefisien korelasi parsial yaitu ada variabel terikat yaitu Y dan variabel bebas yaitu X1 dan X2. Untuk rumus koefisien korelasi parsial X1 dengan Y mengendalikan X2 sama dengan Rx1 Y sama dengan koefisien korelasi X1 dengan Y dikurang dalam kurung Rx2
Y adalah koefisien korelasi X2 dengan Y dikali R X1 X2, yaitu koefisien korelasi X1 dengan X2 dibagi akar 1 kurang R X2 Y kuadrat dan dikali 1 kurang R X1 X2 kuadrat. Dan adapun di bawahnya yaitu rumus koefisien korelasi parsial X2 dengan Y mengendalikan X1 sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1 kali X2 dibagi akar 1 kurang Rx1Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1 X2 kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal dari rumus di atas. Soalnya bagaimana hubungan murni antara X1 dan X2 terhadap Y. Ada 10 subjek dan begitupun data X1, X2, dan Y-nya. Nah, sebelahnya yaitu jawaban diperoleh Rx1, X2 sama dengan 0,7682 dan Rx2Y sama dengan 0,7898. Adapun Rx1Y sama dengan 0,9029. Untuk perhitungannya dimasukkan rumus koefisien korelasi parsial X1 dengan Y mengendalikan X2 didapatkan dari perhitungan rumus tadi yaitu 0,7543. Dan untuk koefisien korelasi parsial X2 dengan Y mengendalikan X1 didapatkan hasil perhitungan yaitu 0,3495. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang analisis korelasi produk momen dan parsial. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.